ما لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن ما شئت سهلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwati iman, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini telah kita laksanakan atas izin Allah salat wajib Isya secara berjamaah dan kemudian melaksanakan salat sunnah qiyam Ramadan juga secara berjamaah. Alhamdulillah, tentu ini hal yang patut disyukuri karena kebahagiaan yang sebenarnya bagi seorang muslim adalah ketika bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah beruntung dengan keuntungan yang sangat luar biasa besar. Ikhwatul iman rahimakumullah, apalagi pada kesempatan Ramadan terkondisikan dari awal hampir di semua masjid, semua musola ramai dengan kebersamaan dalam ibadah ritual. Sahur, semuanya sahur secara jama'i. Sholat, bahkan bukan hanya sholat wajib, termasuk sholat sunnah, qiyam Ramadan, qiyam lail di bulan Ramadan juga dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan harapan besar kita kebersamaan dalam ibadah, kebersamaan dalam saum, dalam sholat, dalam ibadah yang lain ini menjadi wasilah kembalinya kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti oleh Allah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena di dalam beberapa riwayat, misalkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan ketika Anas sedang bersama dengan Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki, ya anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah an sa'ah, tentang kiamat. Pertanyaannya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kiamat itu kapan? Jawaban Rasulullah ternyata tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi menjawab dengan pertanyaan lain. Kata Rasul, wa ma a'dadta laha, apa yang kau telah siapkan untuk kiamat? Maka orang ini mengatakan, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah, tetapi saya memastikan bahwa saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka jawaban Rasulullah sangat mengagetkan Anas, terutama kata Rasul, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas mengatakan, ma farahana, tidak ada yang membuat kami bahagia ba'da Islam, setelah kami memeluk Islam, kecuali sabda Nabi ini. Apa? Innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas, demi Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Meskipun amal saya tidak sebaik Nabi, Abu Bakar dan Umar, tetapi saya berharap besar saya bisa membersamai mereka nanti di surga. Ini kata Anas bin Malik. Artinya, ikhwatibillah, kebersamaan kita di dunia mungkin berulang di akhirat, sangat mungkin. Sangat mungkin. Syaratnya ketika kita mencintai seseorang karena Allah. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Cintaku kata Allah dalam hadis qudsi dan At-Tirmidzi, cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina min
fiyya. Cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling menasihati karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya. Dan cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling memberi karena aku. Tentu diawali dari saling kenal, diikat dengan hubungan, apakah hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan bertetangga, hubungan dalam satu jamiah, hubungan dalam satu jamaah masjid, jamaah sholat. Ini akan mengikat kita untuk saling memperhatikan, saling menasihati, saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling berkunjung. Kalau dasarnya karena Allah, insya Allah cinta Allah akan dibenarkan kepada hamba-hambanya, kepada kita, dan kemudian Allah akan kembali membersamakan orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti di surga. Orang tua dengan anak dan keturunannya ke bawah. Dikatakan oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 21. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya dengan keimanan yang sama, kata Allah, kami akan mempertemukan kembali mereka. Para mufassir, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan di mana dipertemukan kembali itu, fil jannah, di surga. Di dalam hadis disebutkan suami istri yang saling mencintai di dunia karena Allah, mengikat mitsaqal ghalidha rumah tangganya karena Allah, maka nanti di surga akan kembali dipasangkan menjadi suami istri. Meskipun sistem kehidupan rumah tangganya berbeda dengan sistem yang ada di dunia. Suami tidak lagi mencari nafkah, istri tidak lagi harus melayani suami, mengurus rumahnya, mengurus hartanya, mengurus anaknya, tidak. Alaikum an tan'amu wa la tayasu abadan. Di surga itu kalian akan menikmati tanpa ada keputusasaan selamanya. Ya, tidak ada pekerjaan-pekerjaan, hanya kenikmatan-kenikmatan. Meskipun akhiratnya itu hanya di surga. Dan akhirat itu panjang, cukup panjang perjalanannya. Ketika kita meninggalkan dunia, kita sudah ke akhirat. Akhirat pertama alam barzakh. Kalau di alam barzakh tidak ada kebersamaan suami istri, kebersamaan orang tua dan anak, kebersamaan dengan sesama jamaah masjid, tidak ada. Di sana hanyalah pertanggungjawaban nafsi-nafsi masing-masing. Fitnah kubur masing-masing. Begitu dengan peristiwa lain di alam barzakh. Kemudian ketika berakhir alam barzakh dengan terjadinya kiamat as-saah, kemudian terjadi al-ba'ats, terjadi kebangkitan. Kita kepada mahsyar, ke alam mahsyar, pos kedua di akhirat. Di alam mahsyar memang semua manusia dikumpulkan, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tetapi dari masa manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan. Dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad SAW, semua dikumpulkan. Tapi tidak ada kebersamaan suami istri, orang tua anak, dengan tetangga ataupun perum patriot yang disatukan lagi dengan jamaah Masjid Ali, itu tidak ada. Ya, di sana bersama tapi tetap masing-masing. Semuanya dalam kondisi memperhatikan dirinya sendiri. Bahkan yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan uratan ghullah. Manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan akan saling melihat. Ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min. Wahai Aisyah, perkara di mahsyar itu meskipun bareng-bareng, tidak berpakaian, tapi tidak ada yang kemudian sibuk memperhatikan orang lain. Masing-masing mereka urusan di alam mahsyar itu jauh lebih dahsyat, menjadi perhatian masing-masing daripada harus memikirkan orang lain. Mahsyar akan berakhir untuk pindah ke alam terakhir di
akhirat, ke surga bagi kaum mukminin dan ke neraka bagi orang kafir, melewati proses hisab. Dihisab masing-masing, dinizam masing-masing. Ke akhirat meskipun dikatakan oleh Rasulullah satu umat, sekumpulan orang, rombongan. Umat Nabi Muhammad yang mukmin, umat Nabi Isa yang mukmin, orang Yahudi, Nasrani, ini tidak akan campur lagi kalau masyhus sirat, melewati jembatan sirat itu. Satu umat, tapi tetap tidak ada suami istri bergandengan tangan, adik kakak, orang tua anak, tetanggaan, satu organisasi, satu jamiah di dunia, satu partai, satu masjid, tidak ada yang kemudian bergandengan tangan, tidak, masing-masing. Ketika orang kafir melewati asirat, mereka jatuh ke neraka jahanam. Ketika kaum muslimin melewati asirat ke al-qantarah. Di al-qantarah ada kebersamaan dan ada komunikasi, tapi untuk saling memaafkan kesalahan satu dengan yang lain. Yang sudah kisos khusus di dalam hadis itu untuk dibersihkan jiwa-jiwanya, diri-dirinya dari segala macam potensi. Ketika mereka sudah saling memaafkan satu dari yang lainnya, maka waktu itu Allah SWT membersihkan jiwa-jiwa, hati-hatinya dari kekotoran, potensi-potensi jelek. Akhirnya qulubuhum qalbun wahid. Calon penghuni surga itu hatinya satu saja. Jadi hati mereka satu hati, tidak berbeda-beda. Tahiyatul salam, penghormatan mereka itu keselamatan. Tidak akan ada lisan yang menyakiti orang lain, tidak akan ada tangan, tidak akan ada mata yang kemudian mencederai yang lainnya. Tahiyatul salam, baru uzina lahu fi dukhulil jannah. Masuk ke surga, pas masuk ke surga, nah di sini suami istri kembali dipasangkan. Ya, suami istri kembali pasangan jika sama-sama masuk surga. Kemudian orang tua dan anak tadi dan keturunannya juga dipertemukan dengan karib kerabat, dengan teman sejawat ibunya yang sudah sama-sama beribadah kepada Allah juga dipertemukan. Kata Rasulullah SAW, hatta idza khalashal mu'minuna minan nar, sehingga apabila kaum mukminin benar-benar bebas dari neraka, masuk ke surga, sudah masuk ke surga, kata Rasulullah, ma minkum bi asyaddi munasyadatan, tidak ada di antara kalian yang masuk ke surga itu memiliki keinginan kuat kecuali apa? Mencari teman dekatnya di dunia. Mungkin suami mencari istrinya, kalau tidak ketemu istri saya. Kalau orang tua mencari anaknya. Kalau teman dekat, teman karib mencari temannya. Ketika dicari tidak ada, maka ahli surga itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ini dari At-Tirmidzi, Rabbana innahum yusalluna ma'ana wa yasumun wa yatasaddaqun, dan yang lain wa yahujjun. Ya Allah, ya Rabb kami, mereka sholat bersama kami di dunia, mereka sahur bersama kami di dunia, mereka berzakat, mereka berhaji bersama kami di dunia. Mengapa tidak ada di surga? Mengapa mereka ada di neraka? Di sini ini membahas tentang asy-syafa'ah. Syafaat bagi orang yang sudah masuk surga itu semuanya punya kewenangan untuk membela saudaranya yang ada di neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, akhriju man 'araftum. Sebutkan siapa namanya, keluarkan orang yang kamu kenal, orang yang katanya suka sholat bersamamu siapa. Maka ketika disebutkan ahli surga yang sudah ada di surga itu punya kewenangan memberi syafaat kepada saudaranya yang dicintainya karena kebersamaan di dunianya dalam beribadah kepada Allah. Ya, seperti ini sholat bareng, sahur berjamaah, gitu kan? Yang wajib, yang sunnah pun dilakukan secara jamaah. Mudah-mudahan ini terulang menjadi surga. Ya, amin ya Allah ta'ala. Tapi syaratnya tadi ya, kebersamaannya dalam ibadah kepada Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya iman dan Allah, ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik
orang-orang pelaku maksiat kemudian jatuh ke neraka, padahal mereka di dunia itu suka bersama, saling mencintai, solidaritasnya kuat, gitu kan? Chemistry-nya kuat sekali karena satu organisasi, satu geng, satu aliran, satu jamaah. Tapi ternyata dalam rangka bermaksiat kepada Allah, apakah di akhir akan kembali bersamakan? Sama. Mereka juga akan dipertemukan nanti. Cuma reuninya nanti di neraka. Bedanya kalau orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dikatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sahabat dekat, teman karib pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian mereka terhadap sebagian yang itu aduwwun, menjadi musuh, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang kafir, para pelaku maksiat, orang lain sholat, ini malah gumrang-gumring di luar, tidak melaksanakan sholat, dan mereka asik menikmati kebersamaannya, begadang dalam bermaksiat kepada Allah semalaman, tidak tidur dalam rangka judi, mabuk-mabukan, berzina, dan lain sebagainya, atau berkumpul dalam komunitas yang memang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, komunitas LGBT misalnya. Nanti akan kembali bersamakan, tetapi mereka menjadi aduun, menjadi musuh. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'an Azim dikatakan, kullu shadaqatin wa sahabatin li ghairillahi tanqalib yaumil qiyamah adawatan. Setiap kedekatan, teman dekat, setiap sahabat bukan karena Allah, ya, persahabatan bukan karena Allah, tapi justru karena maksiat kepada Allah, nanti pada hari kiamat akan terbalik menjadi musuh satu dan yang lain. Ya, seperti juga dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ya, ketika mengatakan waqala itu pada kaumnya, waqala innamat takhudtum min dunillahi awsana. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kalian menjadikan selain Allah itu sebagai berhala yang disembah. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ketika sama-sama menyembah berhala, sama-sama menyembah matahari, sama-sama menyembah Yesus Kristus, sama-sama menyembah Lata, Uzza, Manat, sama-sama menyembah selain Allah, maka mereka itu mawaddata bainikum yaumil qiyamah fil hayatid dunya. Kesamaan ideologi, kesamaan akidah, kesamaan agama, kesamaan aliran itu membuat mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan. Solidaritasnya kuat sekali. Bahkan bisa jadi kita melihat ada solidaritas dari organisasi pelaku maksiat, tapi lebih kuat daripada solidaritas DKM misalnya, atau solidaritas ormas Islam. Banyak itu. Mawaddah bainikum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia itu mereka saling mencintai karena punya keyakinan yang sama. Tetapi summa yaumil qiyamati yakfur ba'dul ba'd wa yal'an ba'dul ba'd. Pada hari kiamat kemudian mereka akan saling mengingkari, bahkan saling melaknat sebagian terhadap yang lain. Jadi musuh, saling mengingkari, saling melaknat. Wa ma'wakum an-nar, tempat kalian adalah neraka, wa malakum nasir, dan di sana tidak ada yang bisa menolong. Kalau di surga mah pas datang ke surga ada, wah langsung dicari teman, katamu alhamdulillah satu lantai, tidak ada di lantai surga ini, cari, dipertemukan oleh Allah SWT. Kalau tidak ada, mereka berdoa, ya Allah kenapa tidak ada di surga teman saya, padahal suka sholat bersama saya, sahur bersama saya, dan sebagainya. Kata Allah, akhrijul ma'ruf, silakan, siapa namanya, keluarkan mereka dari neraka. Itu bisa dibersamakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersama di dunia dalam beribadah kepada Allah dan karena Allah, dan kemudian kita dibersamakan lagi nanti di akhirat di surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.